menit lagi teman-teman. 1 menit lagi kita akan mulai materinya nih. Nah, ini kita udah bisa lihat ya layar yang hitam ini. Dan Apakah selalu udah hitam. hitam? Ini udah memasuki lapangan Notion. Oke, bentar ya. Mari kita presentasi. Oke, nah kita tunggu beberapa Kok detik lagi. ini? Salah Apa? guys. Ini kan masa terakhirnya. Ya, tuh, thank you. Ya, selesai. Terima kasih semuanya udah hadir. Tapi nggak jelas. Kenapa nge-lag ya kalau share screen tuh ya? Bisa nggak? Udah materi ngomong aja, ini PDD ini yang ngurusin. Ya udah nanti aja deh pas aku apa namanya? Pas aku Ya. itu aja Oke. nunjukin contoh Awas, ya. awas, awas. Iya. Nih ya, PDD aku share makasih ya screen Dede. ya. Ya, DPP. Nah, udah jam 10.30, langsung aja saya sarankan kepada Teh Bintang, dipersilakan. Waktunya sekitar 20 menit untuk sesi materian dan Baik. 15 menit untuk sesi tanya jawab. Kemudian nanti akan ada praktek selama 60 menit dan sampai mulai. Itu di record belum? Belum, yang jadi co-host bentar atau maaf, belum aku jadiin co-host. Siapa ya Teh? Oh, Jay. Udah, Jai. Nanti ini di sini nggak ada. Kenapa itu Oh, pakai tengahnya hitam sih? OBS. Iya, aku soalnya lagi nyari tisar. Tisar. Oke. Udah. Oke, teman-teman semuanya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang sudah datang. Semoga selalu diberkahi. Sebelumnya kita jangan lupa berdoa dulu ya sebelum belajar biar masuk ke kepala. Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Semoga Amin. pembelajaran kali ini bisa dimengerti ya. Temanya itu revolutionizing education with innovate module. Jadi kali ini kita akan belajar tugas yang akan kita kerjakan. Next slide. Latar belakang. Kita belajar dulu nih teman-teman tentang latar belakang modul. Jadi dengan adanya pasca COVID nih, modul tuh seperti lahir kembali. Dengan modul kita reborn, kita lahir kembali. Karena modul tuh pembelajaran les kontak gitu. Selama COVID kan kita diajarin juga buat les kontak kan. Dan peserta didik tuh sebenarnya nggak puas sama sistem pembelajaran lama. Nah, modul ini menjadi sistem pembelajaran yang inovatif dan baru gitu. Dia disebutnya kan individual learning atau belajar sendiri dan mastery learning atau ketuntasan belajar. Jadi di modul itu udah lengkap gitu, tuntas belajarnya lengkap, belajarnya mandiri juga. Jadi lebih mudah daripada kita baca buku utuh gitu. Nah, modul juga dibuat user friendly atau bagi pengguna tuh enak gitu dipakainya, sama kayak misalnya HP. HP kan dibuat user friendly. Nah, kalau modul nih dibuat user friendly dalam bentuk tulisan dan kegiatan belajar yang menyebabkan kita mengerti sebagai siswa gitu. Dibuat lebih simpel juga. Next slide. Oh ya, sebelumnya dulu. Kalau mastery learning itu teori pembelajaran yang mengemukakan bahwa setiap siswa dapat mencapai tingkat pemahaman yang tinggi dalam suatu materi pelajaran jika diberikan waktu dan sumber daya yang cukup. Jadi yang tadi modul tuh membuat belajar tuntas dengan dengan waktu dan sumber daya yang cukup dan gak buang-buang waktu, simple, kompleks tapi simple gitu. Nah, apa itu modul?
seperti yang sudah aku jelaskan sebelumnya, modul tuh rangkaian pembelajaran kompleks yang simple, user friendly gitu kan. Nah, kalau dalam pengertian terminologisnya, bukan terminologis ya berarti ya. Ya, pokoknya modul itu adalah satu unit program pembelajaran yang dirancang secara sistematis berdasarkan kurikulum tertentu yang dikemas dalam bentuk satuan pembelajaran terkecil yang memungkinkan dipelajari secara mandiri oleh peserta didik dalam satuan waktu tertentu. Kenapa dalam satuan waktu tertentu? Karena dalam modul itu kita kan diajarin nih buat bikin RPP dan peta kompetensi. Nah, di dalam RPP dan peta kompetensi itu dirancang juga, ini tuh modulnya buat, jenjang apa sih, buat, kapan sih gitu kan. Jadi dalam satuan tertentu, misalnya aku kan mau buat modul nih, modul, bahasa Inggris SMP kelas 9, semester 1. Semester 1 kan berarti salah satu, satuan waktu tertentu juga kan, gitu. Terus, mmm Terus apakah modul dengan buku sama? Exactly beda, karena modul itu yang tadi aku bilang terdiri dari beberapa kegiatan belajar. Kalau buku kan kebanyakan cuma teori, banyak teori terus, latihan. Banyak teori terus latihan 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 PG gitu kan. Nah, kalau modul nih beda, kalau modul nih lebih ke kegiatan belajar. Jadi materi, kegiatan belajar, kegiatan belajar 1, kegiatan belajar 2, kegiatan belajar 3, kegiatan belajar 4, terus di situ dibuat rangkuman habis kegiatan belajar tuh. Habis itu ada tes formatif, sama habis tes formatif tuh dikasih, ngunci jawaban. Karena kan modul kan terus, kita nih bakal ngebuat modul digital. Next slide. Nah, sejarah modul. Jadi awalnya itu modul tuh, ada beberapa sistem di negara-negara maju, seperti Amerika Serikat. Itu diawalinya dari awal penemuan sistem pengajaran baru. Kayak contohnya di 1920, itu ada Dalton Plan. Dalton Plan ini ditemukan oleh Miss Helen Parkhurst. Itu, dia pada 1920. Apa sih Dalton Plan itu? Jadi, Dalton Plan itu pembelajaran lewat tugas-tugas. Jadi sama kayak, iya, sekiranya mirip modul, karena kan modul, mmm, yang tadi terdiri dari beberapa kegiatan belajar. Kegiatan belajar juga kan tugas-tugas kan. Jadi siswa tuh lebih kayak menstimulus materinya tuh lewat praktek dia gitu. Keunggulannya sistem Dalton ini, mmm pembelajaran dapat diselenggarakan dengan walaupun jumlah siswanya banyak, tapi cuma di bawah satu bimbingan pendidik juga aman gitu. Terus prinsip individualisnya jalan melalui tugas-tugas gitu. Terus tapi selain individualitas juga, dia kelompok juga jalan karena ada tugas-tugas melalui kelompok. Terus yang ketiga, peserta didik tuh terlibat aktif melakukan tugas-tugas dengan tindak terkait pada ruangan yang bisa dia jangkau gitu. Terus yang kedua itu sejarah modul pada 1950 ditemuin sama B.F. Skinner. Kalau teman-teman sering dengar B.F. Skinner disebut Pak Dadi, tuh B.F. Skinner tuh salah satunya nemuin program namanya programnya instruction. Jadi pembelajarannya itu tahap demi tahap sama kayak modul. Modul juga kan tahap demi tahap. Modul kan terdiri dari modul 1, modul 2, modul 3 gitu. Terus keterlibatan peserta didiknya tuh sangat aktif di kelas, sama ada proses penguatan. Sama kayak di micro teaching kan ada penguatan juga. Terus proses belajarnya tuh pokoknya kayak student tuh. Terus, kenapa modul? Karena jujur modul tuh aku tuh dulu sempet ya pas SMP dulu kan. Nah, dulu aku tuh pas SMP dikasih modul.
pelajaran, internetnya nggak stabil lagi. Jadi pas SMP tuh aku dikasih modul setiap pelajaran, misalnya IPA, MTK, Bahasa Indonesia, sama Bahasa Inggris kan dulu UN-nya. Nah, di situ tuh modul terdiri dari kelas 1 SMP sampai kelas 9 SMP. Jadi aku tuh belajar untuk UN itu cuma dalam satu modul. Dan itu tuh modulnya menurut aku kompleks dan gampang dimengerti karena apa ya, walaupun sedikit, walaupun dia nggak setebel buku UN-UN yang di Gramedia, tapi dia sangat-sangat membuat kita terstimulus untuk mengerjakan soal-soalnya gitu, gitu. Terus, meningkatkan motivasi konsentrasi karena ya jadi konsen sama satu matkul itu dari kelas 1 sampai kelas 9 tuh udah ada semua di situ, enak. Terus, eee, meningkatkan kreativitas gurunya juga karena itu modul aku dulu dibikin sama guru-guru aku juga, gitulah pokoknya. Modul tuh sangat penting. Kayak aku agak bingung ya kenapa kita tuh disuruh ngebuat modul tapi nggak pernah dapet modul. Kayak, itu adalah satu hal yang aku keluhkan dari dulu. Terus, next slide. Ada yang namanya jenis modul. Ada 2 nih jenis modul. Yang pertama modul sederhana. Nah, modul sederhana itu cuma beberapa halaman aja. Jadi, kalau misalkan kita ada modulnya kayak, di univ lain gitu kayak setiap pertemuan itu pasti dapat satu modul. Nah, modul sederhana tuh berupa 1 sampai 2 jam pelajaran. Jadi kayak setiap pertemuan dapat satu modul, isinya misalnya kita nih belajar tentang misalnya kita belajar tentang modul nih, tentang RPS modul. Nah itu, ada satu modul yang, memuat RPS doang gitu. Jadi materi RPS itu cuma satu modul, satu pertemuan gitu, itu namanya modul sederhana. Nah kalau modul kompleks itu berisi modul sederhana. Jadi modul sederhana yang tadi itu, eee, kalau misalkan yang tadi RPS itu misalnya modul 1, habis itu dengan RPS modul 2, terus, evaluasi RPS modul 3, kayak gitu misalnya matkulnya RPS gitu kan. Nah itu, eee, modul 1, modul 2, modul 3 tentang RPS, dan modul seterusnya membutuhkan waktu 20 sampai 30 jam pelajaran, artinya, modul-modul ini udah bisa ditentuin dalam jangka waktu tertentu, misalnya 1 semester, itu bisa disebut modul kompleks. Dan kita akan membuat modul kompleks gitu, teman-teman. Lanjut. Nah, tugas kita tuh apa sih? Kita tuh ngebuat BAI, bahan ajar interaktif. Alias modul, yang kita buat itu modul digital katanya. Jadi, ciri-cirinya apa sih? Yang pertama, interaktif dan user friendly yang tadi aku bilang. Karena ada tuh beberapa yang kata ibunya, sempet kan ibunya bilang kayak, eee, diubahnya diubahnya, kata sapaannya bisa Anda kalau misalkan kuliah, itu buat yang kayak mata kuliah apa, bisa sebutkan kata sapanya Anda. Tapi kalau misalkan buat siswa SD atau SMP bisa kayak sobat, misalnya, "Sobat Tekpen," gitu, bisa kayak gitu. Jadi interaktif membuat, user kan, kok pengguna? Iya, yang pemilik modul ngerasa kayak, lagi ngobrol sama modulnya gitu, interaktif. Yang kedua, message design. Jadi nggak cuma kalau buku kan lebih ke apa ya, tulisan gitu kan. Kalau modul karena kita akan membuat interaktif bahan ajar, kita akan memberikan, video, audio, ilustrasi, teks layout gitu. Jadi kayak, eee, message design-nya itu kita buat interaktif dengan mode-mode digital, kata ibunya, kayak misalkan kalian tuh tes formatifnya pakai PG gitu. Nah, sekarang tuh bisa kalian pakai Quizzes. Jadi orang tinggal scan terus dia langsung latihan di Quizzes gitu. Jadi, karena kita ngebuat modul digital jadi boleh kayak gitu, ngasih QR kode,
terus ngasih audio, video, ilustrasi, pokoknya harus nggak boleh teks doang gitu. Terus ada in-text activities atau penerapan konsep atau contoh analisis refleksi. Nah, itu masuknya in-text activities gitu. Lanjut. Belum, prinsip pengembangan. Jadi prinsip pengembangan itu kan ada berapa sih? 6 ya. 6. Yang pertama goal oriented, berorientasi pada tujuan, kompetensi, capaian pembelajaran. That's why kita harus ngebuat peta kompetensi karena kita berorientasi pada kompetensinya gitu. Yang kedua, self instruction atau pembelajaran mandiri. Jadi ya harus berorientasi pada pembelajaran mandiri. Terus ketiga, berkelanjutan sesuai potensi belajar atau continuous progress. Yang keempat, ada self-contained atau penataan modul secara utuh dan lengkap. Ya, tadi yang aku bilang kompleks tapi simple modul tuh gitu. Terus yang kelima, cross-referencing, rujuk silang antar modul dalam mata kuliah. Jadi bisa, rujuknya banyak gitu. Aku juga kurang ngerti cross-referencing, kita cari dulu ya. Cross-referencing adalah jadi pembanding dari 2 atau lebih sumber informasi. Ya pokoknya sumber informasinya banyak gitu kayaknya ya. Jadi merujuk pada beberapa modul gitu, lintas silang modul. Jadi ya boleh sih sebenarnya ada satu rujukan utama, nanti kita bahas. Terus yang keenam, self evaluation atau penilaian secara mandiri. Jadi kenapa kita harus punya kunci jawaban yang tadi aku bilang itu karena ya itu penilaian secara mandiri. Orang-orang yang punya modul dia kayak belajar sendiri terus tadi yang salah apa ya, kita lihat kunci jawabannya, oh ini salah gitu. Kayak gitu. Terus ada tahap pengembangan modul nih. Tahap pengembangan modul itu pertama susun RPS. Nah, sebelum susun RPS kita harus punya peta kompetensi kan gitu. Jadi kayak ke peta kompetensi dulu, terus nyusun RPS, terus nulis modul, terus abis uji coba sama mungkin beberapa siswa, terus direvisi, terus divalidasi gitu. Jadi tahap pengembangan modul tuh sebenarnya itu doang. Tapi itu doang tuh nggak doang karena itu panjang banget. Proses untuk aku ngebuat peta kompetensi aja tuh udah pusing banget karena nggak ada template kan. Aku bikin template sendiri gitu. Jadi teman-teman nanti bisa niru template aku. Terus next slide. Tiga cara ngembangin modul. Yang pertama adaptasi. Jadi kita tuh bisa milih satu buku sebagai referensi bahan belajar dalam kegiatan pembelajaran secara utuh. Kedua itu kompilasi, mengembangkan dari buku-buku, artikel, jurnal, atau modul lain. Pokoknya semua ini tuh antara kalian bisa milih gitu, bisa ngadaptasi satu buku, atau ngembangin buku-buku, artikel, jurnal, dan lain-lain, atau nulis sendiri, modul tuh bisa kayak gitu. Nah, kata ibunya juga bisa kayak, modul tuh bisa loh kalian copy-paste dari buku lain juga bisa gitu kan. Cuma aku nggak ngerti sih, maksudnya kayak copy paste-nya itu apakah harus kayak pakai citasi atau enggak, tapi baiknya sih pakai citasi ya biar nggak terjadi plagiarisme gitu. Lanjut. Nah, sebenarnya gitu doang sih teman-teman. Nanti buat buat lanjut tentang template dan lain-lainnya nanti. Kayaknya ada lagi di Sob yang itu mana ya Sob? Yang ini. Kenapa langsung thank you. Oke, ada step-step pembuatan RPP dan peta kompetensi. Jadi pertama ini teman-teman harus tetapin waktu modul. Jadi yang tadi aku bilang mau semester atau mau per tahun, itu harus ditetapin dulu. Tapi menurut aku per semester aja karena kalau per tahun itu terlalu banyak halamannya
Meanwhile kata ibunya 40-60 halaman. Jadi kayak mending per semester aja kalau menurut aku. Yang kedua, tetapin satuan program. Misalnya, teman-teman mau kelas 9 SMP, semester 1. Oh ya, jangan lupa juga mata pelajarannya mau apa nih. Kalau aku ambil mata pelajaran bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris kelas 9 SMP, semester 1. Terus kalian bikin, kita harus tahu dulu nih aturan dari Ibu Laksmi dan Pak Hadi dan Pak Asep. Aturannya itu pertama harus terdiri dari 40-60 halaman. Sisanya itu kita bikin aturan kelompok. Kayak misalkan KB per modul, kegiatan belajar per modul. Umumnya 2-4 kegiatan belajar gitu. Kalau aku nentuin 3 kegiatan belajar aja satu modulnya. Terus yang kedua, jumlah halaman per modul. Jadi kalian tetapin tuh mau berapa sampai berapa halaman per modul gitu. Di kelompok tuh buat aturan kelompok. Terus ketiga, tetapin ukuran spasi, jenis huruf dan lain-lain. Jadi enggak terpatok sama jenis huruf dan yang dipunyain UPI gitu. Kan kalau misalnya UPI kan harus Times New Roman terus 1,5 kan. Terus 12. Nah, kita boleh kayak 11-in kayak atau diganti jadi Calibri dan lain-lain gitu. Terus yang yang kelima ya. Cari referensi RPP yang kata ibunya analisis RPP itu kita analisis RPP yang udah jadi dulu gitu. Kita lihat gitu kayak analisis gambaran JP-nya biar kita bisa nentuin 20-30 JP kayak gitu. Terus yang satu sebelum terakhir nggak tahu berapa tuh agak Batman ketujuh terdiri dari mata pelajaran, jenjang pendidikan. Nah, ini kita buat peta kompetensi aja aku lupa ngomong. Buat peta kompetensi itu apa sih? Itu lumayan kompleks ya karena itu termasuknya lengkap. Jadi kita ngebuat peta kompetensi-kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik. Terdiri dari mapel, jenjang pendidikan, kelas semester, analisis RPP, kompetensi inti, materi, judul, per modul, dan lain-lain. Pokoknya nanti aku tunjukin. Terus yang terakhir buat RPP-nya. Nah, kita buat RPP sama peta konsep per modul. Gitu, peta konsep. Jadi, di modul itu kalau awal tuh suka ada SKKD, terus ada ini loh, peta konsepnya. Jadi kayak, kita ngapain aja sih belajarnya sekarang. Next slide. Next steps. Ini contoh dari kelompok aku nanti aku share screen atau kamu mau share screen? Kan mau share screen sekarang. Aku share screen aja kali ya. Hah? Iya, sekarang aja. Ya, oke. Nih. So. Sebentar. Screen sebentar ya. Udah belum? Udah ya? Udah. Nah, aku ngebuat aturan kelompok aku ini masih sedikit kasar sih, maksudnya. Ya, gitu. Jadi, nih, aturan kelompok 12. Hal yang kelihatan nggak? Ya, kelihatan kok. Hal yang perlu diatur itu aku ngatur jumlah modul per mata pelajarannya 4 modul. Jadi jumlah modul aku tuh ada 4 modul jadi modul 1, modul 2, modul 3, modul 4. Terus jumlah KB per modulnya 3 KB. Jadi satu modul itu isinya 3 kegiatan belajar. Terus jumlah halaman per modulnya 7-9 halaman. Kenapa aku nggak 10 halaman? Takutnya kelebihan karena ini cuma 40-60 halaman kan. Sebenarnya kalau sebenarnya bisa sih 7-10. Cuma waktu itu kebetulan aku 6 modul kan, 6 modul. Cuma kayak takutnya kebanyakan, aku nggak ngerti sih harusnya gimana. Tapi kayaknya bisa. Maksudnya dalam satu semester itu ada 2, kan ini RPP yang aku ambil dari Google, itu ada 6 bab kan. Nah, 6 bab ini yang 2 bab terakhir tentang grammar nggak aku masukin. Soalnya nanti kelebihan halaman gitu. Cuma nanti kita tanya lagi aja ke ibunya baiknya gimana. Tapi kayaknya bisa sih kalau misalnya mau ngasih
ngasih 4 modul doang gitu. Soalnya ada satu modul yang isinya cuma 2 modul doang. Cuma ya 1 modul kompleks isinya 2 modul sederhana yang sebenarnya itu bukan pembelajaran 1 semester gitu. Cuma nggak tahu sih gimana ya. Terus ukuran spasi jenis huruf aku pakai yang 11, spasinya 1,15, jenis hurufnya Times New Roman. Tapi nanti nggak tahu kelompok aku gimana nih, mau ganti gak? Oh iya, kelompok aku ngomong ya, ini aturan modul kita. Guys, halo, kita Tegar. Kata aku mah udah nggak usah digantikan. Oh, nggak usah diganti. Tapi ini spasinya 1,15 mepet banget nggak? Aku tuh takutnya gini loh. Takutnya kayak karena kan banyak gambar segala macem. Nah, takutnya nggak muat kalau misalnya 1,5, ngerti gak? Gimana? Karena kan banyak gambar ilustrasi gitu kan. Aku takutnya kalau misalkan 1,5 spasinya itu terlalu mepet, terlalu apa ya, tinggi itu kan, tuh tinggi kan 1,5 teh. Ngerti gak spasi ininya? Gitu. Jadi aku ambil 1,15. Terus satu modul nah itu dimulai dari pendahuluan sampai daftar pustaka. Terus 40 sampai 60 halaman. Terus lanjut. Pertama kan ngebuat rancangan RPP dan peta kompetensi. Sebenarnya peta kompetensi dulu sih menurut aku karena tapi kita harus dirujuk Iya juga sama, dari aku RPP. juga gitu. Aku juga gitu. Nggak, Ding? Harus ngerujuk dari RPP Lanjut, nih. lanjut. Jadi kayak aku pakai referensi RPP ini buat kayak tentuin JP-nya. Kan berapa pertemuan, berapa JP gitu. Terus abis itu baru dari rujukan RPP itu dianalisis, baru kita bikin peta kompetensinya. Nah, ini adalah peta kompetensi yang sudah aku bikin. Bukan ini. Ini deh. Peta kompetensi yang udah aku bikin. Nah, jadi peta kompetensinya tuh dari rujukan-rujukan aku beda-beda, setiap referensi itu beda-beda, kayak jurnal A ngebahasnya A, jurnal B ngebahasnya peta kompetensi itu B gitu. Jadi kayak indikatornya beda-beda. Nah, setelah aku analisis dan kayak aku apa ya namanya, gabungin dari beberapa referensi, jadi aku mendapatkan peta kompetensinya kayak gini. Pertama tuh mata pelajaran dulu, jenjang pendidikannya apa, kelas semester apa, analisis RPP. Ini analisis RPP sebenarnya kayaknya harusnya kita analisis beneran gitu loh. Tapi kalau aku mau nganalisis tuh asa anjir jauh gitu. Maksudnya banyak banget. Ngerti gak? Jadi kayak ya udahlah aku tulis aja referensi RPP dari sini. Cuma nanti kalau misalkan teman-teman punya apa ya, bisa punya template dan udah ngerjain analisis RPP, bagi-bagi, maksudnya kayak aku mau ngerjain nih di analisa RPP-nya dan beneran ditulis. Tapi kalau analisis RPP beneran ditulis segala macam tuh agak lama gitu karena lumayan banyak gitu karena RPP-nya nggak cuma 1 bab doang tapi 1 semester gitu. Terus kompetensi inti. Kompetensi inti tuh kalau teman-teman tahu jadi kayak kompetensi inti itu masuk ke profil belajar Pancasila sih. Jadi semuanya sama gitu. Terus nah, ini terdiri dari materi judul, standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, pengetahuan, keterampilan, sikap. Jadi ini tuh modul nomor 1. Modul 1 materinya ini congratulations, hope and wish. Terus judulnya congratulations. Modul 2 agreement and disagreement. Terus judulnya let's live a healthy life. Terus modul 3 sama modul 4 gitu. Ini materi dan judulnya ini. Terus standar kompetensinya apa? Kalau standar kompetensi itu kalau teman-teman tahu standar kompetensi itu aduh susah jelasin. Jadi standar kompetensi dasar dan indikator itu tuh kayak standar kompetensi itu kepalanya nih 1. Terus kompetensi dasar tuh anak dari standar kompetensi standar kompetensi itu 1,1 1.11 1.2 1.2 gitu. Nah, terus indikator itu
anak dari kompetensi dasar. Jadi indikatornya tuh kayak siswa jadi mampu memahami makna, harapan doa dan selamat yang dimuat dalam percakapan sehari-hari, bla 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 gitu. Jadi indikator tuh anak dari kompetensi dasar gitu. Biasanya indikator tuh dikaitkan dengan mampu. Mampu gitu indikator. Terus pengetahuan. Pengetahuan tuh jadi dalam materi ini tuh siswa dapat apa sih? Yang pertama arti dan makna harapan doa selamat, terus mengungkapkan harapan doa secara lisan dan tulis itu keterampilannya, terus sikapnya jadi bersyukur gitu. Nah, yang elemen terakhir tuh ketersediaan satuan belajar di sekolah, tersedia atau tidak tersedia. Nah, karena ini diambil dari RPP Kemendikbud dan sekolah, jadi semuanya tersedia kan di sekolah. Jadi tinggal kita kembangin aja jadi modul gitu. Terus standar kompetensi standar kompetensi itu udah ngerti belum standar kompetensi teman-teman? Ya, Ya kayak gitu. Terus abis standar kompetensi kita buatlah RPP. Kalau aku ngebuat RPP. Nah, RPP modul 1 materi judul, RPP modul 2 materi judul, bla bla bla, ini template-nya. Terus RPP modul 3 bla bla bla, pemetaan konsep, RPP modul 4. Nah, kalau RPP modul 1 itu bikinlah terus materi judulnya apa, alokasi pembelajarannya berapa, tujuan pembelajarannya apa, standar kompetensi dasar dan indikatornya apa. Jadi yang tadi di atas itu langsung aja copy gitu kan. Terus nah, pemetaan konsep sebenarnya tuh lebih ke kayak diagram konsep gitu loh yang bulat, terus flowchart, lebih ke flowchart kalau misalkan biasanya kayak gitu. Cuma di sini aku bingung bikinnya gimana, jadi aku ya udahlah gini aja pemetaan konsep, yang penting ngerti. Jadi pemetaan konsep aku tuh pendahuluan pertama kan pendahuluan materi, terus KB, habis itu rangkuman, tes formatif, nanti jawaban, glosarium, daftar pustaka. Itu sistematikanya gitu ya teman-teman. Jadi pertama tuh harus ada pendahuluan dan materi. Materi dulu tuh, materi udah kelar, dikasihlah KB 1, terus dikasih KB 2, dikasih KB 3. Udah kayak gitu baru dikasih rangkuman dari KB-KB tadi dan dari materi tadi. Dikasih rangkuman biar peserta didik tuh kayak menstimulus kembali apa yang udah mereka pelajari. Gitu. Terus tes formatif. Tes formatif tuh kata ibunya minimal 10 soal multiple choice. Nah, 10 soal multiple choice tuh minimal. Jadi kalau aku 10 soal multiple choice dan 5 soal true false. Teman-teman jangan lupa ambil satu buku rujukan modul utama gitu. Satu buku rujukan utama buat ngembangin modul kalian. Nah, sisanya nanti buat kayak nambah-nambahin dari jurnal atau apa tuh terserah, tapi kalian harus punya satu pegangan buku rujukan gitu. Terus abis itu tes formatif, terus kunci jawaban. Nah, kunci jawaban tuh bisa kalau kata ibunya kayak kunci jawaban tes formatif. Tapi menurut aku kunci jawaban tuh terdiri dari kunci jawaban yang KB-KB-nya juga. Jadi KB 1, KB 2, KB 3 sama tes formatif tuh ada di kunci jawaban ini gitu. Biar siswanya juga nggak, lah ini tes formatif doang udah jawabannya, KB gue gimana, apa kabar gitu kan. Nggak kayak gitu, jadi siswanya tahu kunci jawaban KB-KB sebelumnya juga gitu. Terus ada glosarium. Glosarium itu isinya kata-kata yang nggak kita mengerti, nggak jarang gitu, asing. Kayak misalnya apa ya? Misalnya kata-kata asing tuh kata-kata ilmiah, misalnya Oriza Sativa gitu. Misalnya teman-teman ngambil IPA, terus kayak Oriza Sativa dimiringin, tapi kita nggak tahu Oriza Sativa tuh apa karena itu kata asing. Nah, itu bisa masukin ke glosarium. Oriza Sativa nama lain dari padi. Terus daftar pustaka sama biasanya daftar pustaka nih dikasih daftar gambar juga biar lebih lengkap gitu. Jadi gambarnya nih dapat source-nya dari mana gitu. Cuma kalau misalkan nggak cukup, karena kita cuma sampai 40 sampai 60 halaman doang, ya udah daftar pustakanya aja, kayaknya it's okay. Udah gitu sih teman-teman. Ada kayak yang ditanyakan, jadi
kita ngebuat RPP dan peta kompetensi. Oh, belum. Mana ya? Bentar. Ini. Kok drive nicketnya 2 ya? Nih, aku di sini di drive aku teman-teman bisa lihat ada jurnal, ini kalau nggak salah jurnal dari ini gitu, tentang teknik penyusunan modul. Teman-teman bisa baca dulu kalau misalkan kayak mau ditambahin apa atau apa, misalnya aku banyak ada kurangnya juga, teman-teman bisa kayak ngoreksi. Oh, ini yang Niken gini gitu. Jadi teman-teman juga bisa ngoreksi karena ini aku nggak mutlak apa ya? Ilmunya nggak mutlak benar gitu, karena bisa aja salah. Aku juga masih menjadi murid dan mahasiswa yang dari kemarin nggak masuk-masuk, terus nggak ngerti, nggak pernah dapat modul juga gitu kan. Jadi ya udah gitu, aku seadanya aja yang aku kasih ke teman-teman. Terus ini aturan kelompok aku. Nah, aku di sini aku belajar menuju pemahaman semalaman. Ini kayak ini aku kayak apa ya? Peta, bukan peta sih, kayak perjalanan aku belajar lah gitu. Orang nggak ngerti di situ karena aku di sini ngasih kayak beberapa rujukan juga kan. Terus nih ini buku rujukan utama kelompok aku. Teman-teman juga harus punya buku rujukan utama. Terus aku ini buat pengerjaan kelompok aku ada template peta kompetensi mata pelajaran RP. Terus ada referensi modul bahasa Inggris. Jadi ini referensi buat buat apa ya? Ngasih modul gitulah. Ngasih pemahaman kita lebih lanjut tentang modul buat referensi. Ini nih semester ganjil kan. Tapi dia tuh cuma berisi 2 modul kompleks doang gitu. 2 modul sederhana. Jadi makanya aku mikir, oh kayaknya 4 modul sederhana juga gak apa-apa deh. Maksudnya kayak ya udah modul sederhana itu kan harusnya 6 modul ya dalam 1 semester itu biar PT-nya, tapi nggak apa-apa kita ambil 4 aja. Tapi kan yang sisanya 2 kan grammar. Nah, grammar itu bisa dimasukin ke materi-materi modul sebelumnya gitu. Bisa. Jadi kayak glosarium sebelum rangkuman itu kita bisa ngasih grammar gitu. Grammar on this chapter gitu. Bisa kayak gitu. Jadi gitu doang sih. Ada yang mau ditanyain nggak? Oke, mantap sekali materi dari tekniken. Kita tepuk tangan dulu. Yeay. Nah, tadi dari pematerian tekniken kita eh biar nempel gitu ya. Jadi kita udah mulai dari latar belakang, terus juga dari sejarahnya, terus dari pengertian modul itu apa, terus sampai tadi ada step-stepnya gimana kan, buat sampai jadi peta kompetensi. Nah, gitu. Terus tadi juga udah di share buat apa petunjuk-petunjuknya biar kelompok kelompoknya pada nggak bingung gitu ya, bisa di-share tuh ke teman-temannya gitu. Nah, sekarang kita masuk ke sesi selanjutnya yaitu adalah sesi tanya jawab. Nah, di sini mungkin teman-teman masih ada yang bingung gitu ya atau ada masalah hidup di kelompoknya, boleh ditanyain aja, dicurhatin ke sini. Teknikan akan bantu, betul ya Teh? Betul, terima Nah, kasih Teh Sofi. udah ada nih Teh Silvi Amalia, boleh Teh Silvi? Terima kasih, Sofia Hasim. Ya, Mau, silakan. aku mau nanya ini, enggak sih, mau nanya dulu pertama-tama ini, kita nyari buku itu minimal berapa tahun ke belakang ya? 10 tahun atau 5 tahun? Kalau dari ibunya mah nggak ada rujukan sih, cuma kamu mau apa dulu nih kalau misalkan mau kurtilas kan itu tergantung kamu mau bikin modulnya jenjang apa ya, kurikulum apa kan. Kalau misalkan kamu mau ambil yang kurtilas ya berarti ambil yang kurtilas gitu. Kalau aku sih karena apa ya,
Gak tahu ya, aku ambil yang Kurtilas intinya gitu. Aku ambil Oh, yang Kurtilas, RPP-nya sebenarnya Kurtilas. oh gitu. Iya, tuh mau nambahin juga ya. Boleh? Kelompok aku juga Kutilas karena pasti pengen nyarinya tuh yang terbaru. Jadi nggak nyampe 5-10 tahun ke belakang. Bukan mungkin sih. Kalau buku mah ada gitu yang 2022 gitu. Jadi nyarinya yang paling baru aja kayak gitu. Jadi biar kayak bagus. Gak tahu. Iya, Seperti jadi itu Teh kayaknya Silvi. bagusan Kurtilas sih daripada KTSP. Kayak lebih baru juga gitu. Sama. Tapi 10 tahun ke belakang gue Kurtilas, Sophie. Iya. Ya udah nggak apa-apa intinya ibunya nggak matok kayak jurnal harus 10 tahun ke Iya, belakang. heeh. Jadi Oh gitu, oke. ya itu it's okay kalau kamu pakai KTSP juga it's okay. Yang penting modulnya itu, tapi menurut aku mah Kurtilas aja gitu biar lebih apa ya, lebih baru dan lebih Oke. enggak ya gitu deh, lebih relevan lah sama zaman sekarang gitu. Iya, betul. Gimana Teh Silvi? Aman? Mau nanya lagi? Boleh. Mau nanya banyak banget. Oh ya bentar Sil, yang Iya. tadi menurut aku ya rujukan utamanya Kurtilas, tapi kayak misalnya rujukan-rujukan lain itu bisa dari beberapa, terserah dah berapa tahun ke belakang, yang penting rujukan utamanya apa gitu. Tapi kalau misalkan rujukan lainnya itu dari jurnal, dari website, dari yang lain-lain, yang penting kamu taruh aja di daftar pustaka. Apalagi yang tadi? Oke. Terus aku mau nanya soalnya masih bingung ya. Kita tuh nganalisis RPP yang buku apa sih? RPP dari punya orang dulu baru kita bikin sendiri atau gimana? Iya, kalau aku kayaknya gitu. Karena apa ya? Analisis RPP tuh apa? Kenapa analisis RPP ditaruhnya di sebelum membuat RPP? Ya kalau misalkan kita nganalisis RPP kita, harusnya kita buat RPP dulu dong baru analisis yang kita. Tapi kan ini analisisnya kan sebelum ngebuat RPP. Jadi kayaknya analisis RPP punya orang dulu, terus kita analisis dan kayak apa ya? Trial and error, bagusnya kita bikin modul tuh gimana gitu. Itu abis itu dianalisis RPP orang, baru nah kita mikir kita mau buat modul yang kayak gimana. Eh, di ATM kan gitu. Amati, tiru, modifikasi kalau aku gitu. Oke. Habis bikin RPP kita bikin peta kompetensi ya? Nah, kalau aku peta kompetensi dulu jujur karena sebenarnya peta kompetensi itu lebih apa ya? Simpel. Lebih kompleks Oh, kompleks. rancangannya daripada RPP. Jadi RPP tuh cuma kayak ngasih peta-peta tentang kayak ini berapa JP kayak gitu doang. Tapi kalau peta kompetensi tuh dia benar-benar kayak ngasih semua kompetensi yang harus dimiliki peserta didik. Jadi dari peta kompetensi itu bisa di rancang RPP. Kalau aku gitu ya, peta kompetensi dulu baru RPP. Jadi ini Mas semaunya kita aja gitu mau RPP dulu atau peta kompetensi dulu gitu ya? Kayaknya peta Bisa. kompetensi dulu sih. Oh gitu. Kalau di itu mah peta kompetensi baru RPP. Cuman tadi aku juga nyoba-nyoba emang masih ada bingung soalnya baru kenal juga kan. Jadi aku kira juga RPP dulu baru peta kompetensi. Terus sampai sekarang aku belum bikin dua-duanya juga sih. Soalnya kayak masih masih nganalisis juga itu cara bikinnya tuh gimana. Nah, itu kan udah aku kasih template-nya, tinggal masukin aja. Nah, kalau yang aku buat karena aku mikir kan kalau bikin RPP dulu, awalnya aku mau bikin RPP. Aku kan kayak nyoba-nyoba terus kan semalaman itu, ini gimana sih gimana gitu. Terus akhirnya dapet tuh kalau peta kompetensi kita udah jadi, kita tuh gampang mikir buat ke depannya. Karena kan peta kompetensi kan kayak isinya semuanya gitu, semua kompetensi yang harus dimilikin untuk kita bikin modul sama materi judulnya segalanya gitu terus di peta kompetensi. Terus nanti RPP tuh tinggal ngasih nih KB-nya kita mau apa ya? Karena kita udah punya peta kompetensinya nih, kita udah ngerancang. Oh, KB-nya tinggal mikir, oh KB-nya kayaknya cocoknya ini soalnya kita rancangan kita kayak gini kayak gitu. Jadi menurut aku peta kompetensi dulu baru RPP. Tapi kalau misalkan kalian mau bikin RPP dulu juga gak apa-apa sih. Cuma agak pusing kalau aku
kemarin coba-coba tuh. Jadi menurut aku mendingan peta kompetensi dulu. Mau nanya dong, kalau peta kompetensi itu, misalnya tadi kan ada 5 modul, 5 bab gitu. Pokoknya nyebutnya 5 bab aja misalnya. Nah, Mm-mm. berarti peta kompetensi itu isinya 5 bab. Sedangkan kalau EPP itu dibikin 5 gitu. Apa Iya, semuanya 5 kompetensi, 5 peta konsep dan 5 EPP? kalau aku sih RPP tuh dibikin satu-satu. Jadi buat kan kita Iya, pernah dengar nggak sih kayak RPP 1 lembar itu tuh per jadwal kan. Ngerti gak Iya. sih? Jadi kayak iya. peta kompetensi tuh kayak gambaran besar semuanya. Terus Berarti kalau RPP nih kompetensi per semuanya. satu-satu babnya gitu. Makanya tadi disimpulinnya ya pasti peta kompetensi dulu karena dia kan lebih dasar kan. Mm-mm. Lebih kompleks Jadi lah kita kamu itu tadi ngomongin. yang peta kompetensi yang biru kamu itu satu semuanya. Peta konsep dong itu beda. Peta kompetensi itu berarti itu isinya semuanya kan? Peta kompetensi itu isinya eh Isinya mencakup semua maksudnya. Ini ya cuma dibikin ya satu kan, betul. bukan dibikin 5 Kalau kan? kalau RPP itu misalnya RPP modul 1 baru kita ngelihat peta kompetensi modul 1 apa nih? Oh, kita mau merancang RPP modul 1-nya berarti gini gitu. Nah, RPP tuh kalau aku bikinnya ada KB-KB-nya juga gitu. KB-KB itu ditaruhnya di pemetaan konsep gitu kalau aku. Terus aku Oke, mau nanya siap lagi nanti. satu lagi. Lanjut. Sok, Aku mau nanya Silvi. lagi satu lagi. Tadi tuh kan ada catatan di kelompok kamu ya kalau nggak salah itu satu modul itu 40 sampai 60 halaman. Itu maksudnya gimana sih? Itu satu jadi kan ada modul yang kayak 100 halaman gitu. Kan modul tuh kita ilustrasiin buku ya. Nah, buku itu kita bikin 40 sampai 60 halaman. Ibunya itu kayak apa ya, aturan mutlak gitu dari ibunya. Kalian harus bikin modul 40 sampai 60 halaman. Terdiri dari modul-modul sederhana. Jadi aku bikinnya kayak per halaman nih. Kalau mau 7 sampai 10 halaman tuh bisa gitu. Jadi 7 kan modul aku ada 4 modul. 4 kali 7, 4 kali 7 berapa? Berarti jangan 7 sampai, 28. iya berarti salah aku. Harusnya 8 sampai 9 halaman. 8 sampai 10 halaman. Jadi kayak misalkan 10, satu modul itu 10 halaman nih. Berarti 4 modul tuh 40 halaman kan. 10 sampai Oh 11 berarti dong. Salah, ini kan salah. Iya, asal yang gitu. Aku kan kemarin apa namanya? Bukan ngikut. Kemarin tuh bikin aturan kelompok 12 itu awalnya kan 4 modul. Tapi jadinya awalnya 6 modul, jadi 4 modul. Berarti jangan per halamannya itu bukan 7 sampai 9 halaman, tapi 10 sampai 15 halaman nggak sih? 15 kali 4 berapa? 60 kan? Iya nggak sih? 10 berapa? sampai 14 halaman dah. 10 sampai 14 halaman. Jadi per modul itu aku bikin 10 sampai 14 halaman. Jadi KB-KB-nya segala macamnya gitu 10 sampai 14 halaman. Terus KB-nya itu dibuat 3 halaman 3 KB kan, per KB-nya itu 3 KB. Per modul itu 3 KB. Jadi per modul itu 10 sampai per modul. Aku tuh bingung jadinya per bab ya berarti ya ngomongnya kalau modul sederhana. Per bab itu 10 sampai 15 halaman, ada 4 bab gitu. Ngerti gak, Sil? Enggak, Ngomong apa? Gak jelas soalnya. enggak ngerti. Iya. Tadi ke pertanyaan kamu apa? Pertanyaannya tuh kan di peraturan kamu kelompok kamu itu satu modul itu 40 sampai 60. Berarti kalau kamu 4 modul banyak dong. Ih, per modul bukan gitu loh. Jumlah kan nih. Jadi kata ibunya itu, ini aturan kompleks banget dari ibunya. Aturan bukan kompleks, aturan mutlak.
satu modul itu 40 sampai 60 halaman. Jadi Secara keseluruhan itu? iya, Oh, alah. ya nggak sih? Jangan-jangan salah. Ini nggak mungkin sih. Bentar, aku tuh nulis itu di sini. Soalnya aku tuh bingung di situ. Kok satu modul 40 sampai 60 halaman. Nah, dimulai dari pendahuluan sampai daftar pustaka. Apa itu jangan-jangan satu modul ini ya? Satu modul sederhana ya? Let's see. Kita ngelihat modul yang ini deh. Modul, tapi kayak nggak mungkin kalau satu modul sederhana 40 sampai 60 halaman gak sih, kebanyakan. Banyakan. Ya Pusing. kan? Jadi aku mah mikirnya ibunya bilangnya 40 sampai 60 halaman tuh modul jadi kita gitu, modul kelompok kita. Modul keseluruhan. Kayaknya ya. Kayak kebanyakan banget kalau misalnya 40 sampai 60 halaman. Iya benar, benar. Bener Benar. kan? Jadi Iya. makanya aku tetapin di kelompok aku itu satu modul sederhananya itu berisinya 10 sampai 14 halaman. Jadi aku tuh kan ada 4 orang kan di kelompok aku. 4 orang itu dapat masing-masing satu modul. Aku modul 1, Gita modul 2, Tegar modul 3, Mary modul 4 gitu. Nah, aku modul 1 aku itu terdiri dari 10 sampai 14 halaman, terdiri sampai dari 3 KB. Kata ibunya kan 2 sampai 3 KB. 2 sampai 4 KB. Teman-teman Tegar sama Dita mendingan 4 atau 3 KB aja? Dita Tegar. 3. Oke, jadi aku tetapin tuh per KB-nya tuh per modulnya tuh 3 KB. Jadi modul aku bikin 3 kegiatan belajar, terus 10 sampai 14 halaman, gitu doang sih. Ngerti gak? Oh, ngerti. Sekarang udah paham. Udah. Makasih nih, Ken. Dita Tegar ada yang mau ditanyain nggak? Apa udah paham? Aku masih bingung, tapi bingung juga mau nanya apa. Ih, yang mana? Ayo cepet. Aku nggak tahu. Kalau misalnya nggak ngerti. Atau enggak nanti aku pahamin dulu. Nanti kalau ada yang mau tanyain, aku tanya di grup kelompok. Oke. Kalau Tegar masih pusing nggak? Kamu kayak nanya orang sakit, Tegar masih pusing. Iya, maksudnya gitu. Jadi itu revisi ya guys, yang tadinya 7 sampai 9 halaman ternyata aku lupa revisi karena awalnya kita 6 modul kan, terus dikompleksin jadi 3 modul. Oh ya, aku mau nambahin satu ini deh, taruh. Aku mau share screen. Karena aku ngituin apa ya namanya? Ngomong apa sih Bu? Ini mah. Oh, bukan ini loh. Bentar. Nah, aturan kelompok 12. Dan nih aku udah revisi jadi 10 sampai 14 halaman kan. Terus 4. Nih, ini kalau kita hitung kan katanya 20 sampai 30 JP. 8 JP tambah 8 JP, 16 JP. 16 JP sampai tambah 12 JP. Udah kelebihan, woi. Lah, kalau misalkan 20 sampai 30 JP, 4, berarti 5 JP ya, kalau mau diiniin ya. Berapa pertemuan? 5 JP itu berapa pertemuan ya? Kalau mau berarti 4 JP, 4 kali 3 berapa? 12. Ih, 1 JP itu 45 menit ya? kok 5 JP? 6 JP aja ya. 6 JP. Nih, Ken. Iya, 1 JP itu 45 menit atau 40 sih, lupa aku. berapa ya? 1 JP tuh? Lupa.
45, oke. 1 JP tuh 45. Berarti ini berapa pertemuan? 6 JP itu berapa pertemuan? Karena 8 JP itu 4 pertemuan, berarti 6 JP itu 3 pertemuan nggak sih? Ya kan? Ya kan? 6 JP. 6 JP semua aja ya. Nah, udah tuh. Bla 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 bla. Nah, aku mau nambahin satu yang perlu diatur adalah per modul sederhana dikasih di structure-nya. Nah, berarti itu boleh teman-teman ditambahin kayak suka-suka kalian. Itunya, apa namanya? Aturannya sesuai kelompok kalian. Nah, aku mau ngasih grammar, berarti grammar tuh mendingan sebelum rangkuman atau sesudah rangkuman? Atau rangkuman plus grammar aja kali ya? Ini nggak bisa di ini ya. Ini nggak bisa di itu lagi. Nggak bisa di revisi. Kayaknya nggak bisa guys. Ya pokoknya dikasih rangkuman plus grammarnya. Harus ada grammarnya gitu ya. Ya sih gitu doang. Jadi kalau mau ini rangkuman sama grammar aja ya. Maksudnya kayak disatuin aja kali ya. Atau mau beda? Guys. Rangkuman mending disatu nama grammar nggak? Kalau disatuin nggak apa-apa. Apa sih kayaknya? Atau bisa aja sebelum grammar. Sebelum rangkuman. Oke. Atau pas di materi ya? Di materi nggak sih? Ini tuh grammarnya atau apanya? Grammarnya. Iya, pas di materi aja ya. Mm-mm. Gitu ya. Jadi gini. Copy. Paste. Ya. Nggak ada. Nggak ada. Bentar ya. OMG. Copy. Cobain aja deh. Iya kan. Ada yang mau ditanyain lagi gak? Yang mau ditanyain lagi gak? Kan aku mau ngasih lihat yang aku. Boleh, bentar. Aku stop share. Jadi tadi barusan baru ngajain banget yang kelompok aku. Terus tadi itu kita bingungnya tuh, ya aku belum bikin peta kompetensinya aja sih. Itu tadi soalnya aku mikir kayak ngelihat contoh peta kompetensi tuh, aku kira itu lebih lebih kecil gitu kan. Ternyata berarti harusnya bikin peta kompetensi dulu. Terus nggak tahu sih, ini cuma tahu doang ini kelompok aku berarti apa ya, nggak tahu mau ngomong apa sih doang. Oh ya, aku mau nanya dong. Aku tuh bingung ya sebenarnya. Kayak
RPP-nya tuh mencakup semua kegiatan kita berarti. RPP-nya tuh berarti kan kata kamu, aku juga, ini kan berarti buat bab 1. Aku nyebutnya bab 1 lah pokoknya, biar nggak Ya. pusing-pusing modul 1. Di dalam modul aku tuh ada 5 bab 1 sampai 5. Ini ceritanya buat bab 1 dulu, ini bab 1 unit 1. Terus isi dari RPP-nya ngikutin yang dari ibunya, yang aku kirim di Aku grup itu. awalnya kan mau ngikutin dari ibunya, cuma tuh kayak dari ibunya ternyata ada pertemuannya gitu, sedangkan kayak modul tuh bukannya buat belajar mandiri gitu loh. Kayak aku tuh bingungnya di situ. Buat sendiri kan, tanpa guru. Dia terus gimana ya? Berarti Ya udah tapi tinggal menurut aku diotak-atik aja. Emang ada pertemuannya? Oh, yang ini ya, yang kayak ini. Waktu. enggak juga sih. Alokasi waktu kan bisa juga, maksudnya kayaknya kita pakai yang Shopee aja di RPP-nya. Tapi buat kayak jadi kita nganalisis pokoknya lebih lengkap lah dia. Tapi aku ngeliat yang kamu juga nggak salah sih. Sebenarnya ya, aku tuh kata Pak Dadang waktu aku P2M jadi pelatihan guru, kata Pak Dadang nggak ada RPP yang apa ya? Nggak ada RPP yang salah. Yang penting tuh ada KD, KI, indikator sama SK. Pokoknya gitu deh. Kan itu mungkin ya RPP yang dulu yang kompleks. Kalau sekarang kan ada yang disebut RPP 1 lembar. Dimana RPP itu lebih sederhana dan guru tuh nggak pusing-pusing gitu. Itu sih. Cuma kalau yang kamu tuh jadinya RPP tapi udah tentuin gitu isi modulnya apa aja. Kalau aku kan peta konsep doang baru bayangan nih. Kalau kamu tuh udah isinya belum sih kayak gitu? Ya nggak? Oke, berarti sekarang aku pertanyaannya ganti. Aku, bentar. Coba kamu ini deh, coba kamu share screen peta kompetensi kamu lagi dong. Aku tuh nggak kebayang kamu itu tuh belum ngerti. Bentar. Aku juga itu tuh sebenarnya peta kompetensi kan. Gitu. Peta kompetensi isinya kayak gini. Ih, yang blue-blue itu kan. Itu peta konsep, Shopee. Konsep, sorry. Nah, itu tuh, itu coba. Ini kan kamu bilang ini berarti mencakup semuanya kan? Ada itu yang KB 1, 2, 3. Mana sih? Bukan, maaf. Yang itu yang congratulation, hope wish. Berarti kamu ada berapa ini kan? Apa? Kan aku kan materinya kan congratulations, hope and wish. Nah, pendahuluan dulu nih, habis itu kasih materi congratulations, kasih materi hope and wish, kasih grammar-nya. Itu materinya. Habis ngasih materi, terus ngasih KB 1, aku ngasih game. Terus ada KB 2, ngasih close space. Ngasih KB 3, KB apa sih? Kegiatan belajar. kegiatan belajar. Jadi kasih KB 3, writing activity gitu. Terus baru ngasih rangkuman, terus tes formatif. Jadi ini tuh kayak peta konsepnya doang, nggak ada, belum dikasih materinya gitu. Belum dikembangin kan modulnya, baru gini doang gitu kalau aku. Sebenarnya ini lebih sederhana sih menurut aku. Kalau yang tadi kompleks tapi lengkap gitu. Mending gimana ya, Gardit. Kalau misalkan kamu kurang ini mah pakai yang Shopee aja guys sih. Tapi yang kamu juga kata aku mau udah ini dah. Gak usah galau. Lebih Iya. sederhana. Kalau yang aku lebih Biasanya sederhana, kayak yang nggak pusing gitu. aman-aman aja. Iya sih. Ya gitu lah. Nanti dilihat aja yang Shopee. Kalau misalkan sekarang mah aku udah nggak bisa mikir. Ntar aja kalau misalnya aku mood, nanti aku lihat yang Shopee, terus nanti aku modifikasi. Kalau misalkan kalau enggak mah udah deh yang aku aja. Kalau enggak, nggak boleh yang aku aja. Tapi paling sama ibunya kayak ini salah gitu doang.
Enggak, kamu nggak salah, kata aku mah bener. Kata aku. Kata kamu, kata ibunya belum tentu Dita. Kata ibu juga bener deh, sok aku tanyain. Ya gitulah. Kalau aku lebih sederhana aja sih, nggak terlalu banyak mikir. Gitu. Oke, ada lagi yang mau didiskusikan, guys? Lagi ya? Udah sih sejauh ini udah pusing ya. Oke, karena dari teman-teman sepertinya udah pada ngerti dan pusing ya. Apa sih? Boleh deh kita kasih closing statement dari Tekniken. Apa tadi Raya nanyain step by stepnya di share? Enggak, maksudnya step by step apa? Halo, ya step by step bikin tugas ini dan yang harus dikumpulin week ini gitu. Iya tadi kan ada kan di aku, di PPT aku. Ya, nanya apa sih yang nanti? Iya, cara mengerjakan tugas ini gimana? Berarti nanti bakal di-share kan, kayak gitu. Aku belum lihat lagi PPT kamu udah di-share apa belum? Aku belum lihat lagi. Udah iya, di grup Sophie. cuma tenggelam. Ya paling ini sih, paling nanti sama Sophie dirapiin lagi Gila, kayak gila ini. gue berasa panitia beneran hewanya gue. Ya itunya apa misalnya PPT-nya. Ya udah ntar aku Ya. aja dah. Baik, Ya, thank sok santai. you. Sophie Nanti atau tegak Sophie pen atau 21 aku. bisa kelas ini. Sophie aja lah. Hah? Ya, itu tegak kamu nanti upload di eh, kelas Tekpen 1B ya. Recordingnya. Ih, ini nanti. Ya, jadi sekalian PPT dan wah mantap sekali kita. Oke, udah cukup. Closing statement gimana Tekniken ada? Oke, teman-teman makasih banyak udah hadir. Nanti sertifikatnya nyusul ya. Sehat-sehat Dibuatnya sama semuanya. sih. Oke deh, siap. Ya, terima kasih Tekniken atas materiannya. Baik. Berakhirlah webinar module hari ini. Semoga kita bisa mengerjakan dengan penuh cinta, bahagia, dan penuh apa lagi ya? Pahala ya. Di bulan suci Ramadan yang tinggal 10 hari ini. Semoga selalu berkah setiap detiknya apa yang kita lakukan. Salah satunya mengerjakan modul yang sangat pusing ini. Beribu-ribu juta halaman. Oke, udahlah kebanyakan kata-kata. Sekian dari saya selaku ketua pelaksana PDD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Niken, makasih